Oke Bu ya, udah clear ya masalah hutang riba ya, dibagi dua, hutang dan riba. Riba urusan ke Allah, langsung cepat saat ini, detik ini juga kita taubat. Hutang urusannya sesama manusia, perlu negosiasi, perlu musyawarah, urusannya bisa panjang. Tapi dengan adanya tobat, jadi mempermudah negosiasi itu. Nah sekarang kita ajarin dua cara lepas riba. Ada cara masuk akal, ada cara nggak masuk akal. Karena dia mau pilih yang mana. Ini bukan soal pilihan sebenarnya. Memang ini adalah pintu masuk. Kita melihat kondisi orang. Misalnya gini. Ada waktu itu pernah tuh waktu itu saya datang ke klinik riba. Ibu-ibu gitu. Ya Bu, silakan duduk Bu. Gitu. Masalahnya apa? Langsung nangis. Bukannya cerita, langsung nangis, udah sedih, matanya berkaca-kaca ya gitu ya, berkaca-kaca gitu kan. Saya sampai bisa ngaca gitu. Sedih. Ini mau diajarin negosiasinya nggak kena, gitu. Mau diajarin dalilnya nggak kena. Lagi sedih begitu, curut cerita kronologisnya juga nggak kena. Dia bingung. Berat kalau mulutnya nggak bisa ngomong, saking sedihnya kan. Iya, terus gimana kita menyelesaikannya? Udah gini aja Bu, ada dua cara. Cara masuk akal sama cara nggak masuk akal. Kalau saya kasih cara yang masuk akal, nggak mungkin. Karena Ibu lagi susah. Dengerin saya aja Ibu, mungkin pikirannya kemana-mana. Kita masuk yang kedua, cara nggak masuk akal. Waduh gimana Pak? Kalau nggak masuk akal jangan dipikirin, tapi dijalanin. Gitu. Karena kan kalau dipikirin, dia lagi sedih. Lagi bingung, nggak bisa diajak mikir. Berarti dijalanin. Apa yang harus saya jalankan? Saya kasih mantra. Orang Indonesia kan kalau dikasih mantra tenang. Makanya datang ke orang pinter. Ini bukan bahasa semut ya. Bahasa saya kasih mantra Bu. Saya kasih doa. Apa doanya Pak? Yang pertama adalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya ajarin tuh artinya. Gitu. Terus cara bacanya Pak, setelah saya paham kan kalau udah dikasih mantra, dia udah langsung oh dikasih mantra nih berarti harus dengerin kan gitu kan? Gitu. Cara bacanya baca setelah sholat tahajud, setelah sholat witir, sebelum azan subuh. 20 menit sebelum azan subuh. Itu di waktu sahur. Berarti sholat tahajud dulu 2 rakaat. Gak apa-apa jangan panjang-panjang dulu. Sholat tahajud 2 rakaat. Sholat witir 1 rakaat, kan gak lama tuh. Abis gitu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, 20 menit sampai azan subuh. Nah, berarti kan bangunnya nggak malam-malam tuh, ya kan? Udah mepet-mepet nggak apa-apa. Yang penting rutin. Nah, terus mantra yang kedua baca setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Allahumma a'inni, Allah berilah aku pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah berilah aku pertolongan supaya aku bisa mengingatmu. Jadi supaya kita gampang zikir, jangan ingat utang, jangan ingat apa gitu. Ala dzikrika wa syukrika, supaya aku bisa bersyukur. Jadi kalau udah bersyukur kan berarti udah bisa senyum. Ya kan, udah bisa ceria. Kalau sabar kan nahan gitu kan, sabar kan susah Bu. Kalau syukur enak, ya kan. Ya Allah tolonglah aku supaya aku bisa berzikir, bisa bersyukur, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik. Nah 2 itu aja. Terus yang lainnya Pak, udah 2 itu aja jalanin dulu. Jadi doa Nabi Yunus sebelum sholat subuh, kemudian doa setelah sholat subuh. Kalau saya bacanya pada saat at-tahiyat sebelum salam. Kalau saya baca itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu sebelum salam masih at-tahiyat. Iya. Nah itu akhirnya dia jalanin tuh. Gitu. Dia ceritanya udah cerai tuh waktu itu. Terus beberapa nggak sampai 3 minggu datang lagi Bu. Berdua sama laki-laki. Wah ini siapa? Ini suami saya Pak, udah rujuk. Wih, kok bisa? Kemarin katanya udah cerai. Ih Pak, kemarin bingung.
Jadi dia usaha, suaminya motivasi. Biar usaha kita lancar, yuk sewa ruko, ngutang ke bank. Beli mobil, ngutang leasing gitu kan. Gara-gara suami saya Pak, ngutang. Tapi dia nggak mau tanggung jawab, akhirnya cerai. Bingung bagaimana caranya. Tapi setelah ini, kok kenapa sekarang rujuk? Udah tahu jalannya Pak. Iya, udah tahu caranya. Berarti kan udah tenang tuh. Nah akhirnya udah rujuk tuh, datang lagi. Nah udah tenang, baru bisa diajak ngobrol. Cara masuk akal. Gitu ya, paham gak nih? Ada dua cara ya. Cara masuk akal sama cara nggak masuk akal. Nah, cara masuk akal lepas riba gimana? Ya dengan cara menambah penghasilan. Adalah dengan cara menambah penghasilan. Ya jualan. Kan bayar utang harus pakai duit. Kalau nggak jualan gimana mau pakai duit? Berarti nambah penghasilan. Gitu. Berarti kita ajarin kan, bikin toko online, jualan, cari produk yang komisinya gede, jualan gitu kan. Cari jualan, jangan diem aja. Nah ini cara masuk akal nih. Utang berapa? 100 juta, ayo di breakdown. Berarti jualannya harus berapa banyak? Berapa ini kan gitu. Masuk akal nggak tuh? Masuk akal. Gitu. Berarti cara masuk akal. Jadi kita, wah, ke Patris mah dikasih nasihat. Jadi kalau kasih nasihat jualan kan masuk akal. Iya kan? Karena hutang harus dibayar. Cara jualannya gimana Pak? Ayo kita ajarin bikin toko online. Bayar gak Pak? Gratis. Gitu kan? Terus produknya Pak, beli nggak? Gratis. Jadi affiliate kayak begitu. Masuk akal nggak? Berarti jalurnya benar nggak yang saya tempuh? Benar ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah yang kedua, lepas riba dengan cara tidak masuk akal. Adalah dengan mendatangkan keajaiban. Karena kalau pakai cara masuk akal, saya jualan madu untungnya 30.000, 40.000, terus ratusan juta utangnya. Mau jual berapa kilo coba? Kadang-kadang usaha tidak menghasilkan. Tapi kita perlu ikhtiar seperti kisah Siti Hajar, ikhtiar Safa Marwa yang dapat adalah Nabi Ismail. Gitu. Tetap masuk akalnya harus dijalankan. Tapi jangan mengandalkan ikhtiar. Makanya harus ada cara yang nggak masuk akal, yaitu mengundang keajaiban, bukan mujizat ya, mengundang keajaiban dari Allah. Adalah dengan cara mendapatkan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu artinya kasihan. Oh kasihan Ibu Eli punya utang. Udah tolongin. Tapi dia kan nggak pernah datang. Namanya kasihan, jangan nanya dia datang apa enggak. Ya kan? Namanya kasihan. Tapi kan Bu Eli nggak pernah hadir, nggak pernah nyumbang. Udah namanya kita kasihan. Kasihan itu nggak ada syarat-syarat. Bener nggak? Kayak anak Bu Eli, anaknya nakal apa enggak? Tapi tetap dikasih makan kan? Bangor banget nih anak. Tapi waktunya makan, udah sono makan loh. Gitu kan? Gitu. Jadi ulangi lagi besoknya. Iya. Kasihan itu namanya kita kasihan nggak sama anak? Kasihan. Nah Allah juga kasihan sama kita. Kalau kita masuk surga karena amal ibadah, berani nggak? Nah, amal ibadah kita berapa banyak? Kalau kita bayar utang dengan hasil usaha, jungkir balik kita juga belum tentu bisa. Jadi kita ngarepin apa? Ngarepin Allah kasihan sama kita. Supaya kita ditolongin, dikasih rezeki yang tidak terduga. Jangan berharapkan kasihan orang. Deketin Patris ya biar Patris kasihan sama gue. Kasihan sih kasihan, kan gue gak bisa bantu. Gue kasihan malu dah. Benar, gue sedih. Cuman gue gak bisa bantu. Iya kan? Iya. Kita ngarepin kasihan Allah gitu kan. Jangan kasihan orang. Nah, ini ayatnya bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tuh, pertama syaratnya harus iman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Kedua adalah harus hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan harus berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha
pengampun dan maha penyayang, rahim, rahmat, maha pengampun dan maha kasihan tadi. Ya kan? Nah, syaratnya apa? Iman, hijrah, berjuang. Karena masalah negosiasi nggak mudah. Pak, mudah nggak Pak? Susah. Mana mau orang ngurangin keuntungan. Bunga kan keuntungan bank. Terus kita bilang sama bank, Bang, hapus dong keuntungan lu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Negosiasi mudah nggak? Jangan bilang mudah. Susah. Tapi bukannya nggak mungkin. Bisa terjadi. Tapi memang susah. Makanya harus berjuang. Bebas riba susah apa mudah? Susah. Makanya harus berjuang. Tadi doanya jangan malas kan? Minal ajzi wal kasal. Tuh doanya tuh harus mau berjuang. Lanjut. Nah, kenapa harus iman? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kita kena hutang riba ya karena Allah izinin. Gitu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wah, dicatat ayatnya. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk kepada hatinya. Gitu. Jadi, kenapa kita harus beriman? Supaya Allah yang ngajarin langsung. Tuh. Tapi kita ini pertolongannya langsung dari Allah. Gitu. Allah langsung yang ngajarin. Gitu. Enggak, nanya Patris sibuk nunggu hari Rebo. Atas hari Rebo banyak orang lagi. Malu ya kan? Kita minta tolong aja sama Allah langsung. Kan gitu. Tapi apa syaratnya? Beriman. Kalau kita beriman, ya di qalbahu, Allah akan memberi solusi kepada hati kita. Jadi Allah ngajarin ke dalam hati kita. Oh caranya begini, oh jangan begitu, oh begini tuh. Allah ngajarin langsung. Keren gak tuh ayatnya? Allah perangi langsung, Allah yang ngasih solusi langsung. Tugas kita apa? Mengantarkan pada jalan Allah. Nanti Allah yang ngajarin. Kalau lo nggak mau, Allah yang perangin. Ya kan kita berarti tugasnya hanya mengantarkan. Oke, lanjut ya. Iman, saya udah iman Pak. Nah, sekarang kalau sudah iman pasti ada ciri-cirinya. Jangan ngaku-ngaku. Iman itu sebenarnya apa sih? Nah, ini Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, berhijrah, wajahadu, berjihad fisabilillah, walladzina awa wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Dan ada indikatornya, sudah bisa nolongin orang. Kalau emang udah iman, udah hijrah, udah jihad, ini kan masalah perasaan pribadi. Buktinya apa? Udah bisa nolongin orang. Udah bisa bantu orang. Kemudian, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Beriman haqqo. Iman yang benar. Apa cirinya? Hijrah, jihad, bantu orang. Itu iman yang benar. Saya udah beriman tapi nolongin orang enggak, berarti bohong, belum. Kelihatan kan indikatornya? Tuh. Kemudian lahum magfiratun wa rizqun karim. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Tuh. Berarti dikasih jalan keluar kan, dikasih rezeki, dikasih ampun. Jadi dua tuh, dikasih ampunan dulu, baru dikasih rezeki. Wasari'u ila magfirah, minta ampun dulu, baru dapat surga. Ayatnya juga gitu. Di bebas riba, minta ampunan Allah dulu, baru dia bisa bayar utang. Itu rumusnya. Gitu. Jangan, aduh saya yang penting suami saya nggak tahu deh gimana caranya deh Pak Adit. Berarti tuh nggak mau minta ampunan Allah gitu. Oke ya, udah ketahuan nih jalurnya nih, indikatornya, udah jelas ya, syarat-syaratnya. Ada yang mau nanya nggak nih? Oke lanjut ya. Nah jadi datangkan keajaiban dengan cara apa? Iman, hijrah, jihad. Ini kurang nih, tambahin bantu orang. Gitu. Karena kalau iman, hijrah, jihad ini urusan pribadi ya.
Kalau bantu orang berarti udah urusan sosial. Bantu orang, Patris. Saya aja butuh bantuan. Allah fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu kamu kalau kamu bantu orang. Justru karena kamu butuh bantuan lah kamu harus bantu orang. Saya kan nggak punya duit, bantu nggak harus pakai duit. Pakai senyum bisa, gitu kan? Gitu, pakai waktu kita, pakai tenaga kita. Saya bantuin Patris lah. Caranya gimana? Hadir. Kasihan kalau nggak ada yang hadir, emang dia ngomong sendirian di layar. Berarti kan bantuin tuh. Kasihan nggak temennya. Iya kan? Nggak ada temennya. Ustadz nggak ada jamaahnya. Gitu. Bantuin aja di jamaah. Loh, ada orang jamaah bayaran. Ya nggak? Penonton bayaran. Gitu. Saya nggak usah dibayar. Berarti saya nggak usah dibayar, saya hadir. Kan gitu. Coba kalau saya bayar nih. Lu datang dong, gua ongkosin. Ini kan rugi saya dong. Ini bantuan bukan? Bantuan dengan kehadiran kita, dengan senyum kita, gitu. Ada orang mau curhat, bagus gini-gini. Gua aja susah lo curhat. Jangan bantuin. Senyum, tuh senyum aja udah memotivasi, ya kan? Dengan senyum, dengerin, ya kan? Habisin waktu kita buat dengerin dia, itu kan bantuan. Itu. Apalagi bantu orang. Nah, banyak cara-cara membantu. Dengan mengenalkan, merekomendasikan, nih yang bisa bantu siapa, itu kan bantuin juga. Tuh, bantuin. Nabi Musa jadi buronan. Tuh, ya kan? Nggak ada tempat bernaung, nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, nggak ada makanan, terus nggak ada apa? Buronan Firaun ya, Nabi Musa kan? Nggak ada bini. Jangan curhat dulu. Nggak ada bini, bener. Nabi Musa nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi Nabi Musa bagaimana? Dia akhirnya punya kerjaan, punya bisnis, punya mertua, punya istri, punya semua-muanya. Caranya gimana? Nabi Musa bantuin tuh, ada yang lagi ngantri, dibantuin tuh ngambilin air. Tapi jangan sampai di situ. Habis dia bantuin, dia ngasah di senderan di pohon, dia baca doa. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku juga butuh. Gitu secara singkatnya. Ya Allah, ini orang saya bantu. Saya juga butuh ya Allah. Gitu. Nah, jadi ada doa. Tapi syaratnya harus bantuin orang dulu. Baru baca doa ini. Setelah baca doa itu, apa yang Nabi Musa dapat? Dapat istri. Dapat pekerjaan. Dapat rumah. Dapat mertua. Ya kan, mertuanya Nabi lagi kan. Gitu. Nah itu. Minimal nih bantuin doa. Itu kan, keluar ada tukang gorengan, doain ya Allah, berkahin jualannya ya Allah, dagangannya lancar, bantuin doa. Doain tuh tukang gorengan. Kita jalan lagi, ada tukang apa lagi, ada Gojek pada ngantri. Ya Allah, datangkan penumpang-penumpang yang banyak, kita bantuin supaya laris. Kita jalan lagi, doain siapa lagi gitu. Kita buka grup, kita doain ya Allah, nih grup isinya orang-orang punya utang. Lunasin ya Allah, gitu kan. Gitu, lunasin ya Allah. Ini kasihan Patris ya Allah, bantuin Patris ya. Gitu. Doain. Kalau kita doain orang tanpa orang tahu, malaikat doain ke kita. Balik doain yang lebih dahsyat lagi. Pakai duit nggak doain? Susah nggak doain? Coba praktekin. Jadi kalau jemput istri, nganter istri, kayak gitu. Wah, Kang ojek ya Allah. Tukang ojek nih, kasihan ya Allah nih. Kayaknya nggak ada penumpang, datangin penumpang. Doain sampai nggak kelihatan. Terdoain lagi yang lain gitu. Itu bantuan minimal kita. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Tapi itulah selama-lamanya bantuan gitu. Patris saya punya masalah, saya doain ya Pak Andi ya. Itu selama-lamanya bantuan. Bisa bantu doa aja. Saya bisa bantu doa aja. Tapi nggak didoain, kan ada gitu. Aduh saya bantu doa aja, tapi nggak didoain. Ya kan? Cuman basa-basi doa. Ada nggak yang begitu? Bantuin. Nah sekarang, sering-sering lihat grup, doain tuh semua penghuni grup tuh.
Yang punya utang doain gitu kan. Terutama yang bikin grup. Biar toko linknya laris, ya Allah, gitu kan. Loh, kalau kita doain orang laris, malaikat yang doain kita supaya kita laris. Gitu. Jadi kalau saya nggak ada yang beli, nggak ada yang doain. Gitu. Nah, makanya rutenya begini tuh. Kita balik ke rute ini. Mulai dari tobat. Rute awal nih. Jadi kita jelas mulainya dari mana, selesainya di mana, jelas. Hijrah itu artinya apa? Pindah. Pindah dari mana? Pindah dari yang haram kepada yang halal. Pindah dari Mekah kepada Madinah. Jadi ditinggalkan Mekah menuju Madinah. Yang haram tinggalin. Gitu, kepada yang halal. Jangan ribanya nggak ditinggalin. Oh, saya udah hijrah, udah hijab, rapi, udah sholat, udah ngaji, tapi masih pakai riba. Itu namanya belum hijrah. Jadi lebih mudah mana? Melakukan yang halal apa meninggalkan yang haram? Melakukan perintah apa meninggalkan yang dilarang? Lebih mudah mana? Lebih mudah melakukan perintah. Kalau ninggalin yang haram susah kayaknya gitu kan. Makanya itu masih setengah. Sholat rajin, tapi masih mobilnya riba. Ya kan? Umroh rajin, duitnya riba. Dibilang ini riba, tinggalin. Berantem dulu. Berarti susah kan? Lebih mudah dia melakukan ketaatan. Itu belum hijrah. Hijrah artinya tinggalkan. Makanya ayatnya wadaru ma baqiya mina riba, tinggalkan. Nah, ini rute hijrah. Pertama, tinggalkan riba. Dari tobat. Kalau dia nggak mau tobat, kita jangan layanin. Kita jangan bantuin. Orang kagak tobat, kita bantuin. Mau sama-sama ikut di perannya Allah. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang tidak hanya terkena kepada pelakunya saja. Jadi jangan sampai orang yang melakukan kita juga kena. Jadi kalau nggak tobat, maaf saya nggak bisa bantu. Gitu. Kalau mau tobat, kalau nggak mau tobat ya udah terserah. Gitu Pak. Mulai dari tobat. Kenapa harus tobat? Supaya tenang tuh, kondisikan hati biar tenang. Kenapa harus tenang? Supaya terbuka tuh tadi Allah kasih petunjuk. Allah kan Al-Latif. Apa artinya Al-Latif? Yang maha lembut. Petunjuknya juga lembut. Saking lembutnya, kalau kita nggak tenang, nggak berasa. Solusi udah ada, tapi tidak berasa. Karena apa? Saking lembutnya. Saking lembutnya. Dan kita gelisah. Berasa nggak itu pertolongan? Nggak berasa. Makanya harus tenang, supaya berasa. Tapi kalau kita nggak tenang, gerasak-gerusuk, ya kadang kita lupa naruh kunci di mana, pintunya di mana kan? Oh, udah panikan gitu. Nah, berarti tobat dulu supaya bisa tenang. Setelah tenang, baru persiapan negosiasi. Nah, persiapan negosiasi, kemudian negosiasinya. Nah, inilah baru kita belajar paralegal gitu. Belajar dengan advokat. Kita menjadi setengah advokat. Bukan manusia setengah dewa, tapi manusia setengah advokat. Nah, baru kita belajar nih bagaimana mendampingi orang secara hukum. Kemudian baru OTW lunas. Jadi di masing-masing rute ini ada keberhasilan. Ada nggak Pak yang ikut grup Patris berhasil? Ya tergantung rutenya, dia udah sampai mana. Di rute pertama, keberhasilannya adalah apa? Tobat. Kalau dia udah tobat, berarti itu sudah berhasil. Naik ke rute kedua. Apa keberhasilan di rute kedua? Dia sudah tenang, udah bisa senyum, wajahnya udah ceria, udah bisa jualan, udah bisa bantu orang. Itu keberhasilan nggak? Itu keberhasilan. Nah, di rute ketiga, dia udah bisa persiapan negosiasi, udah berani menghadapi orang bank, udah bisa musyawarah secara lisan, nego secara tulisan, itu keberhasilan nggak? Keberhasilan. Kemudian dia udah bisa negosiasi. Oh, saya mau langsung lunas Pak. Ya udah, punya duit kagak? Kalau punya duit, ayo kita nego lunas, kan gitu.
duitnya kagak ada. Jangan ngomong lunas dulu kalau duitnya nggak ada gitu. Jadi nggak bermasalah. Gitu. Jadi kepengen lunas, tapi duitnya nggak ada, pinjemin aja dulu sama Patris dah. Nanti saya bayarnya sama Patris. Ya ini mah mengulangi masalah namanya. Gitu. Jadi keberhasilan kita itu bukan utang lunas, bukan. Tapi keberhasilan kita adalah tobat riba, hutang lunas. Gitu, menyelesaikan riba, bayar pokoknya aja, hapus ribanya. Kira-kira bisa nggak nih kalau ada yang minta tolong, kemudian ibu ajak obrol dulu, oh caranya begini-gini. Pede nggak Bu kira-kira Bu? Pede. Ya, iya kan, karena kan cuma tadi, lu tobat dulu deh. Ciri-ciri tobat, lu bisa tenang, gini-gini. Kalau udah tenang, enak kita nanti negosiasinya kan gitu Bu. Gitu. Nah itu gampang. Nah nanti baru kita belajar sama itu advokat. Kita bikin kursus para lawyer. Gimana supaya bisa gratis? Jadi panitia. Kalau jadi panitia kan gratis. Ya kan? Tapi orang lain suruh bayar. Nah kita dapat ilmu, kita dapat duit. Bener nggak? Itu bukan memanfaatkan kesulitan orang lain, bukan, tapi kita berpikir adalah menolong tapi dibayar. Orang jualan kan menolong dan dibayar, mendekatkan produk, mendapatkan manfaat dan dia dibayar. Setuju nggak? Nah, saya kira begitu ya dongeng kita malam ini.